Dekon, gitu. Jaga jarak. Iya, tadi aku lihat HP mulu, kata aku tuh pacar aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Astri Aulia. Dalam podcast ini tentunya saya tidak sendirian. Selain saya ditemani oleh para kru-kru yang di belakang kamera, saya juga sudah mengundang dua bintang tamu seorang pengusaha muda. Bintang tamu yang pertama yaitu Ajahra Rahmania Gojali, dan untuk bintang tamu yang kedua yaitu Andrian. Untuk bintang tamu yang pertama, untuk Ajahra Rahmania Gojali, kita persilahkan. Hai. Halo. Apa kabar? Baik. Ini Mbak Ajahra. Mari duduk. Boleh silakan duduk. Iya, Aduh, makin cantik ya sekarang. Aduh. Iya. Iya, ngomong-ngomong biar kita lebih dekat, ini kan Mbak Ajahra bisa dipanggil apa? Iya. Nama panggilannya biar kita makin dekat. Ara aja. Oh, Ara aja. Iya. Ini Mbak Ara, aku panggil Mbak atau Kakak ya? Saya masih muda. Ya masih muda. Panggil kakak aja deh, gak apa-apa. Oh, Kakak Ara ya, Kak Ara. Kak Ara usianya berapa tahun? Aku sekarang itu nginjak 20. 20. Iya, masih kurang sih, masih 19. 19. Oh, berarti baru mau 20. Iya gitu. Udah nikah? Kalau untuk saat ini Atau- belum lah, Tapi masih kalau masih pacar mah punya lah ya, pastinya. pasti ya punya gitu. Apalagi kan sekarang lagi ngerintis usaha ya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, usahanya apa nih? Aku ini usaha ini nih. Oh, Aku bikinan buket ini Iya. udah sejak 3 tahun. Nah, 3 tahun. ini oleh-oleh buat Mbak. Alah, dikasih oleh-oleh dong. Aduh, makasih. Ini buatan banyak buat kakak. Iya kan Lucu banget nih, lihat nih, aku dikasih hadiah. Oh ya, ngomong-ngomong, bisa diceritain nggak kenapa gitu Kak Ara itu lebih memilih usaha buket gitu? Oh, awalnya kan gini. Kan rumahku tuh emang agak kampung gitu kan, Emang ya. tinggal di mana? Aku di Kecamatan Mekarmukti ya, agak Oh. pedesaan gitu tempatnya. Jadi di sana tuh emang belum ada gitu. Jadi di sana tuh aku gitu sebagai orang muda itu kan lebih tahu lah tentang perkembangan zaman kan Iya. gitu. Ya udah, kata aku teh Bismillah gitu kan, aku mulai aja nih usaha gitu bikin buket. Soalnya kan belum ada juga. Nanti orang-orang di sana apa ini kan ini apa ada Iya. ini aneh gitu kan, ya siapa tahu gitu. Ya udah, nah awalnya dari sana aku ya kepikiran ide gitu. Berarti bikin buket ini di usia berapa? 6 tahun yang lalu. Udah 3 tahun yang lalu sih. Berarti Iya, sekitar 16. Iya 16-15 tahun aku udah Iya. bikin buket. Ini buketnya lucu. Emang pertama bikin buket belajar sendiri atau tidak, kata dibantu sama yang lain? Otodidak, aku sering ngeliat di YouTube, IG Iya. gitu kan, banyak referensi dari orang-orang juga gitu. Tapi ini kakaknya produktif banget, apalagi kan kalau di usia 16 remaja itu kan kebanyakan pada main ya, Iya. gak sampai kepikiran buat bikin bisnis ini. Iya, tapi kan aku ya emang orang tuh emang suka mencoba gitu, Iya. hal-hal baru, ide-ide baru gitu. Kata aku kayak udah. Tapi gimana, ada kendala gak sih pas mulai bisnis ini? Kendala ya sih ada gitu Iya. kan. Yang pertama tuh modalnya agak susah gitu dapetin modal, tapi alhamdulillah orang tua juga ngedukung gitu. Jadi orang tua ngebantu-bantu gitu buat modal awal. Terus kendala yang lainnya itu promosi agak-agag susah gitu, tapi sih sekarang alhamdulillah bisa pakai media sosial juga kan, di FB, IG gitu, sering promosi Terjual sendiri. berapa pieces biasanya? Per apa? Kalau per hari boleh, per minggu, per bulan? Kalau per hari itu kalau perorangan yang pesennya paling ada 10 atau 20, tapi kan aku udah apa sih namanya, berkolaborasi ya sama apa sih ini ya, toko-toko besar gitu lumayan. Aku udah jadi hampir 4 kayak- kecamatan. Gitu. Ya. Aku pokoknya setiap bulannya tuh ngasih 100 pieces, 200 pieces gitu. Hebat Tapi itu banget. bukan kosong gitu. Oh, jadi kerangkanya gitu. Iya, dia ngisi sendiri gitu kan buat jual ke orang-orang paling gitu. Itu bikin kerangkanya bikin sendiri, kakak sendiri apa dibantu sama orang lain?
Sendiri Hebat iya. banget ya. Berarti kan dulu kan masih sekolah, terus harus bikin ini, bisa ya bagi-bagi waktunya. Ya alhamdulillah ya, walaupun tugas Iya, enggak. Ya kan cari cuan dulu gitu. iya kerasa banget ini gitu. Iya. Kalau tugas ya ntaran cuan dulu. Yang penting uang ya. Kayak zaman sekarang ya kan Apa-apa uang, apa-apa iya. uang iya. Kayak gitu. Ini mulai harga berapa buketnya? Aku kisaran dari 35.000 sampai yang 200 juga ada ya, tergantung isinya juga sama besar. Ini kan Kak Ara untuk mungkin dulu waktu usia 16-17 tahunan buket itu udah jarang ya, tapi kan sekarang Iya. aku udah lihat di Shopee, di Lazada itu udah banyak ya. Ada ciri khas nggak untuk buket yang Kak Ara bikin biar buket yang Kak Ara jual itu lebih laris daripada buket yang lain? Ada ciri khas nggak? Kalau ciri khas sih menurut aku enggak ya, cuman kayak aku lebih dikasih banyak free gitu, setiap pemesanan free ini free ya, Oh, pokoknya iya. banyak Kayak ada gift-nya gitu. hadiahnya Iya, gitu ya. iya kayak Iya. gitu. Bagus sih, ini lucu banget. Emang jenis buketnya ada yang apa aja gitu? Ini Itu termasuk jenis buket foto kan, aku sering lihat kakak podcast gitu Iya. kan di IG-nya gitu. Aku Aduh, pas undang gitu ke aku sini ya, bingung gitu. kata aku teh bikin aja. kenapa tiba-tiba ada foto aku gitu dari mana? Ya aku lihat dari IG kakaknya. Aduh, makasih banget ya, aku dikasih buket ini. Aku Iya. juga kan ngundang Kak Ara itu, lihat di media sosial ini buketnya cantik-cantik banget. Terus pas dilihat, ternyata ini usianya masih muda gitu. Gak nyangka Iya. juga gitu. Sedangkan dulu aku seusia Kak Ara malah masih main-main gitu. Gak sampai kepikiran bikin bisnis gitu. Tapi salut banget sih. Tapi ini ada gak motivasi buat anak-anak remaja gitu biar mereka itu bisa lebih apa ya, ini nggak main-main lah gitu, jadi mereka itu sama bisnis bisa tertarik sama bisnis. Ada gak motivasi buat mereka? Motivasi ya, kalau menurut aku semuanya awalnya juga itu berawal dari diri sendiri ya, dari Iya. keinginan diri sendiri, dari kemauan. Lagian juga misalkan ya kalau kita banyak motivasi ini itu bla 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 dari mana, tapi kalau diri kita sendiri nggak mau gitu kan susah juga. Pasti ya. pendorongnya juga diri sendiri tetap. Nah, kalau menurut aku sih ya gitu Gimana? aja sih. Gimana ya jelasinnya, ya menurut aku faktor diri sendiri aja Iya, sih, itu mah tergantung keinginan diri sendiri. ya. Kalau katanya males mah Percuma gitu. Percuma, Kalau iya. kita males dapat motivasi ini itu enggak sih menurut aku ya. Aku mah suka hobi gitu, orangnya mencoba gitu. Jadi terus harapan ke arah kedepannya gimana soal bisnis ini? ya mudah-mudahan lebih bisa terkenal, merajalela gitu orang-orang. Amin ya. Aku doain terbaik juga ya buat Kara. Iya, Itu, makasih. aku juga makasih banget loh bisa mau datang ke podcast aku dari Iya. mungkin pasti bakal banyak ya podcast yang ngundang ke Ara, tapi aku beruntung deh kayaknya dipilih. Baru ini. Sebenarnya ada sih, ada dulu Iya. ada gitu banyak malahan, Iya. tapi alhamdulillah nggak bentrok gitu Nggak sama bentrok, podcast iya. ini. Iya. Alhamdulillah ya. Ini bintang tamunya aku aja. Oh, ada dong. Oh masih ada. Ada cowok malah. Siapa tahu kan? Oh ada. Iya. Oke. Bintang tamunya siapa coba? Yang nggak tahu. Teman-teman banyak tahu gak? Iya iya deh. Sama pengusaha muda. Iya sama. Cuman dia pengusaha kerajinan rotan. Oh. Ini sama-sama kerajinan loh. Enggak, apa-apa. udah punya pacar. Oh. Tapi kan kalau jodoh mah ya gak apa-apa. Iya. Baik ya. Karena bintang tamu yang pertama ini sudah hadir dan kita sudah berbincang ngobrol-ngobrol ya, ternyata seru juga ya. Terus untuk bintang tamu yang kedua yaitu adalah Andia, namun kita jeda dulu ya, kita iklan dulu sebentar. Pucuk, pucuk. Kenapa sih harus yang pucuk? Kan sama-sama daun teh. Jelas beda. Pucuk itu aromanya Dan rasa pucuknya yummy. Ayo ke pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. telat lagi.
pucuknya ada di situ. Pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Pucuk! Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Kembali lagi bersama saya Astri Aulia dan dengan Kak Ara juga masih tetap stay di sini menemani saya. Baik, untuk bintang tamu yang kedua yaitu Saudara Adrian. Silakan masuk, Saudara Adrian. Halo. Ya. Mbak, Ya. kasih. Silakan jalan ya. Ya. Kasih ya. Emang gini apa nih? Tante atau ibu atau mbak aja? Gimana ya? Aku Kakak aja lah. iya. Kakak aja. Ya, aku Biar panggilnya lebih ini. akrab ya mungkin ya. Iya, Adrian. Kak Adrian apa panggil? Ya biar aja nggak apa. Adrian aja. Iya. Adrian ini usahanya apa? Kalau saya itu usaha pengrajin rotan. Pengrajin rotan. Kak ya maaf ya soalnya dari Sunda gitu. Oh iya, Dari Sunda sama. jadi Saya kebiasaan. juga dari Sunda. Hah? Kak maaf dari mana? Saya juga sama orang Sunda. Kebiasaan dari Sunda mah. Kalau panggilnya dari Bu Teteh gitu kan. Ya, panggil Kalau putih aja, lupa, gak apa-apa ya. lah. Oh iya, Aku nggak ngerti. Ini dari Sunda. Artinya apa nih Mat? Aku tuh campur Jerman Indonesia. Jerman Aduh. Indonesia. Pas Iya. kelihatannya dari rambutnya. Oh iya. Wajahnya juga kelihatan lah ya. Iya. Awet muda juga. Udah sama aku. Oh ya, emang Kak Andrian usia berapa? Aku usia berapa bulan lagi itu 24. 2 bulan lagi. 24 tahun Iya, sudah 24 punya tahun. bisnis apa rotan. Iya. Ini kan usia mau 20 dan nggak punya bisnis, hebat banget ya kalian berdua. Ya, kalau aku sih nerusin hasil dari papa sih. Oh, emang bapaknya? sama papa. Oh, punya usaha. Iya, sama sih pengrajin rotan mungkin ya diturunin lah ke anaknya. Ada berarti gitu. ini mah ada. Oh ini mah nggak perintis kayak aku ya. Iya sih. Iya, Tapi ya cukup lah gitu di usia saat ini gitu bisa terusin usahanya ayah, soalnya kan juga turun temurun saya. Itu kerajinan rotannya apa aja jenisnya? Banyak dari mulai tas juga kan tahu tas, Tas rotan, iya ya. tas rotan, kemudian juga ada kursi, macam kursi-kursi buat santai lah seperti ini buat santai, terus juga ada mejanya, terus ada juga hiasan dinding dari rotan juga. Ya banyak deh pokoknya bisa kalian lihat di Instagram ya. Bisa kalian ada katanya. Oh iya. bisa lihat di Ada Instagram aku ya. katanya Instagram. Nanti Ini ada banyak Instagramnya sekali kan pilihan. Ada aku Instagramnya @azahra_gojali __ Bouquet Indonesia. Bukit Indonesia. Ah, Kalau aku aku- itu usaha pengrajin rotan.id. Oh itu mah kayak laman ini ya. Iya. Iklan. Iklan sih. Itu juga belum update sih. Update kembali. Buat omsetnya ini per bulannya berapa? Omset per bulan ya kisaran karena kan ini juga udah merambah ke daerah-daerah luar kota mungkin ya. Ya, Jadi lumayan lah kisaran 10 ke atas. 10 apa? 10 itu nol. Itu lumayan ya. Iya. 10 Jadi juta. itu tergantung ini sih. Tergantung barangnya sih apa yang kita jual, apa yang kita hasilkan. Kemudian kita jajakan ke pasar-pasar modern, tradisional juga kita semua sebarkan seperti Ini itu. punya pegawai gak? Karyawan? Ada pegawai sekitar 10 orang sih, 10 orang. 10 orang yang kemungkinan sih juga bakal nambah lagi sih pegawai soalnya udah ada mau nambah lagi bentuk kerajinannya. Oh, jadi mau produksi kerajinan dengan model yang baru. Ya, ya. seperti itu. Karena kan zaman sekarang lah pastilah harus ada inovasi baru. Tapi kan tahu sendiri ya, anak muda zaman sekarang mah harapannya jadi apa gitu kan. Iya. Nggak tahu terus Kan pada tahu gimana kan rotan cara ngepromosinya. Bahkan Nah, dulu juga iya. aku nggak tahu rotan itu apa. itu apa? Iya. Ya gini sih, hal aku sih kan dari dulu mungkinnya dari kampung juga dikenalkan rotan itu waktu umur SD sih. Iya SD. Karena kan banyak sekali kan rotannya di daerah aku, jadi dimanfaatkan lah seperti itu, dimanfaatkan, dihasilkan juga karena kan banyak sekali yang tidak disadari oleh
orang-orang banyak umumnya di seluruh Indonesia ini banyak sekali rotan-rotan ya di daerah-daerah kalian pastinya juga yang kalian aja tidak tahu, mungkin seperti itu. Paling kan kita itu juga tahu cara memanfaatkannya gimana. Iya. Ini hebat Kalau kan banget tuh. bisa diolah. Jadi. Ada. Tapi selain dari dibuat kerajinan, mungkin bisa juga dibuat yang lain dari rotan itu sendiri sih. Apa aja bisa kira-kira? Misalnya apa sih, kalau lupa lagi aku karena udah lama sih, teman ada buat dari itu sih, bukan bukan usaha ya, tapi semacam kerajinan mungkin. Oh jadi sengaja gitu. Kuliah ya, sengaja bikin apa lagi namanya, lupa. Iya. Apa lagi? Aku yang tahu itu sofa dari rotan tuh yang suka di teras-teras Oh, gitu iya, kan. iya. Iya, tapi itu tuh kadang nggak, kalau aku yang lihat itu kayak apa sih namanya, keras gitu kan. Kalau ini nggak Iya. kayak sofa, Nggak sofa, iya, nah. jadi kurang nyaman gitu. Tapi kan kalau kakaknya ini misalkan kayak gimana gitu bentuk Nah. itunya. Untuk aku mungkinnya sedikit ada inovasi juga kan, mungkin ya seperti yang Tehnya bilang tadi, rotan kan keras tuh ya. Iya. Nah, kita kita inovasikan dengan menambah bantalan untuk disatukan dengan rotan itu sendiri. Jadi Jadi untuk nyaman duduknya jadi dan nyaman tidurnya. seperti Iya. itu sih. Dan juga ya bisa lah gitu. Ya cuman sih kebanyakan ada ya kursi rotan tapi plastik, jadi bentuknya tuh kayak dari rotan. Nah, Oh, banyak ya, sekali, banyak banyak kan? sekali. Itu cara ngebedainnya gimana yang Nah, asli? untuk sama- ngebedainnya itu kelihatan sih dari teksturnya juga udah kelihatan sih kalau misalkan Iya, rotan. kan kalau dari plastik mah ya. Iya. Dari warna juga Iya, kan, dari warna lebih juga. ngejreng Iya. gitu kayaknya. Juga bisa dia pakai korek api lah. Tapi kan kalau misalkan plastik kan bisa Oh, jadi langsung luntur. langsung luntur gitu. Salah satunya. Dan juga kualitasnya dari plastik sama rotan Jadi kalau asli juga. kursi rotan asli mahal ya. Iya makanya. Iya, lumayan. Bisa lah kita gratis. Bisa. Batas lah gitu. Datang dong ke toko saya. Oh, di Oh, di mana? mana? Toko itu ada di daerah Garut sih, Oh, jalan. kebetulan aku juga Garut. Garut kan? Oh iya, bisa Tinggal banget. diantarin aja, nggak usah ke toko ya kalau mau ngasih mah. Ya, apa-apa. Nanti kasih diskon lah. Diskon. Iya. Banyak Aku sekali juga sih. di Garut. Harganya mahal. Oh, berarti sudah. Aku enggak, emang pindahan Pindahan. gitu, iya. Ada di Jerman tadi. Oh, kan keturunan. Keturunan, tapi enggak, orang tua itu Jawa, pejabat Jerman gitu. Tapi aku tuh udah lama tinggal sama nenek gitu di Garut. Garutnya pelosok gitu, makanya aku bikin ini bukan kan di pelosok, aku belum ada. Belum. Iya sih. Ya, terus itu kan, oh ya ini mah kan Andrean mah ngelanjutin bisnis orang tua ya. Iya, bisa orang tua. Katanya ya sudah turun-temurun juga dari kan. Tapi ngelanjutin bisnis orang tua emang benar ngelanjutin sendiri apa masih didampingi gitu sama orang tua? Kalau itu sih pure sih sendiri. Ya, mungkin juga dari kecil ataupun dari sebelum-sebelumnya juga udah lihat gitu kan, sebelum ayah ngasih pengusaha ini kan juga dijelaskan dulu teknisnya bagaimana gitu. Dan suka sering ngobrol juga sih kalau misalnya ada waktu senggang, bagaimana pengeluaran. Ini mumpung kalian berdua ada nih kan sama-sama pengusaha juga, Iya. sama-sama masih muda. Hmm. Gimana ya? Sebenarnya banyak sih pertanyaan dari yang mau aku keluarin itu sebenarnya, cuman karena keterbatasan waktu juga ya. Iya sih. Tapi gak apa-apa lah, aku nanya sedikit-sedikit gitu, boleh? Boleh. Ada gak gitu selain pendukung atau yang memotivasi kalian, misal dari pacar, dari teman, saudara, atau dari siapa aja gitu? Terus ada juga gak sih kalian itu misal punya teman yang gak nge-support kalian, yang bikin kalian jatuh? Yang Iya benci kan, mungkin. sebagai Ya. seorang Nggak wirausaha suka. kita harus tahu kan harus gimana cara ngatasinnya itu gimana. Dari Clara dulu. Oh, menurut aku buat support gitu, supportnya Support sih dari siapa khususnya gitu. khususnya sih yang terutama itu dari orang tua ya. Iya. Alhamdulillah orang tua sangat mendukung aku gitu kan. Iya. Modal pertama juga dari orang tua. Nah, terus yang kedua pacar aku ya, alhamdulillah Ya, dia juga Sayang banget ya udah punya pacar. dia juga ngedukung, alhamdulillah gitu. Kalau misalkan ada yang dia lihat gitu kan, tanya kamu mau dianterin, aku suka ditemenin sama pacar aku gitu. Nah, terus kalau orangnya iya baik banget. Baik banget ya, pengen juga punya pacar baik. Pengen dong. Siapa yang gak mau? Ya Tapi terus pemirsa juga pengen.
Iya, kayaknya sih. mumpung masih. Yang jomblo tahan dulu ya. Single apa lagi? Terus juga buat apa sih yang agak yang gak suka yang banyak cangkingcong gitulah katanya bla bla bla. Iya, kan apalagi kan kakak dulu masih sekolah ya. Oh, kalau gitu sih ya ada gitu, tapi nggak banyak sih ya, kayak cuman ngapain sih katanya mau bikin kayak gitu, katanya sih kok cuman udah dapat uang dikit, katanya ngapain juga kan bisa dari orang tua, kita masih sekolah pelajar bla bla gitu ya, tapi kan ini termasuk hobi aku gitu, terus Iya. aku yang ngelakuin ini, aku mah biasa nggak ngerasa terbebani, tapi kenapa gitu malah kamu yang ribet, aku mah nggak ngerti. Netizen lah biasa. Biasa lah orang lain suka gitu. Netizen Indonesia. Iya, kalau cara aku ngatasinnya sih ya udah diem aja, tunjukin aja ke dia bahwa ini tuh keputusan aku bisa lebih baik, Nah, bisa ya nyiptain inovasi baru, produk baru. Itu sih. Kalau kalian gimana? kurang lebih sama sih. Yang pertama mungkin support dari orang tua juga ya, karena ini usaha turun temurun juga. Iya. Jadi ya orang tua harus besar support lah. Nah kalau untuk pacar mungkin apa, bukan pacar sih, ada sih teman dekat gitu. Cuman dekat kan ya. iya, teman dekat itu. Cuman ya saling support lah gitu kan, namanya juga sama teman kan, saling support gitu. Terus kalau misalkan ada yang nggak suka ya, aku sih lebih apa ya, orangnya lebih cuek kan sih. Jadi ya udah apaan gitu. Iya. Ya kan itu cuma omongan orang doang, mungkin itu orang yang syirik sama kerjaan kita. Dia itu mungkin nggak bisa seperti kita. Nah makanya kita itu maksimalkan apa yang kita punya, tunjukkan bahwa kita itu bisa. Atau belum tentu juga orang yang gak suka sama kita itu kan bisa seperti kita. Iya. Jadi ya lebih apa ya, cuek aja ya, jalani aja sih gitu. Jalani aja apa yang kita jalani. Jangan sampai omongan orang lain itu apa namanya, menghasut atau kita tergoda sampai kita menjadi down dalam usaha. Saya juga ingat perkataan Cak Lontong kalau nggak salah itu ya. Maaf, bukan Cak Lontong, Panji Pragiwaksono. Katanya sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah itu juga jadi motivasi saya gitu. Meskipun banyak sekali ya pengrajin rotan, penghasil rotan, pengusaha rotan juga di seluruh Indonesia, tapi kan sedikit lebih beda itu lebih baik gitu. Jadi ada perbedaan lah yang signifikan seperti itu. Wah, ternyata pemirsa jawaban dari mereka berdua itu di luar dugaan aku banget. Benar-benar pengusaha banget ya kalian berdua itu. Pokoknya doa terbaik dari aku ya, kalian itu terus melanjutkan usahanya makin sukses ya. Di kalangan mungkin banyak godaan juga ya kalau buat bisnis mah. Iya Karena sih, kan boleh. naik turun juga ya pendapatan. Terus kayak ini nih bikin buketnya kan kadang kalau beli bunganya ini kan kadang harganya juga naik turunnya. Terus Iya, terus rotan, saing juga iya, saing sekarang juga. lebih banyak. Kalau rotan rotan sih kalau misalkan iya aku agak gak terus susah sih. tahu rotan, cuman alasan aku ngundang kalian itu Iya. soalnya penasaran banget, oh ini ya pengusaha sukses dari rotan gitu. Makanya aku pengen tahu banget gitu lebih detail. Dan kebetulan kalian berdua mau gitu diundang sama aku, itu suatu apa ya, Memberikan juga lah kepada apresiasi pemirsa. banget. Iya, kalian Untuk udah ngasih lebih motivasi semangat, buat motivasi. para penonton setia podcast aku di sini. Iya, terus apa lagi ya, kan ngobrol-ngobrol gitu. Kan udah tadi. Udah tadi di belakang. Iya, di belakang udah udah pada kenalan ya. Iya sedikit. Sayang banget ya kalau banyak. Ya, Ya gimana lagi? Jangan gitulah pacar aku nong. Oh, pacarnya nonton. Anda Pacarnya saya nonton. dulu dong sama pacarnya. Iya. Ya, terus WA dia terus WA Oh, pantesan katanya tadi ngapain main tuh HP. deket-deket Oh, gitu. jaga jarak. jaga jarak. Iya tadi aku lihat HP mulu kata aku tuh pacar aku Pantesan mau dari tadi kirain ngapainnya banyak megang HP, rupanya punya pacarnya posesif ya. Posesif. WA. Posesif banget. Kalau dia posesif paling dua. Ya itu semua karena sih. Iya sama orang tua aku juga sih. Relatif orang tua. Dia kerasa ya. Oh iya, sebelum ini udah lama ya kita
ngobrol-ngobrol sebelum aku tutup nih podcastnya. Ada gak apa motivasi atau kesan-kesan buat pemirsa di sini biar mereka tuh ini apa ya pesan Semangat. ini ya ada nggak? Semangat, motivasi juga. Kalau dari aku dulu ya. Ya, Kalau boleh. aku sih apabila kalian yang ingin melanjutkan kuliah ataupun langsung kerja itu terserah dari hati kalian mau bagaimana. Misalkan mau kuliah yang benar, yang baik gitu. Kalau misalkan mau kerjanya kerja apa dulu gitu. Harus pasti gitu. Dan juga untuk pekerjaan yang menunjang nanti di masa depan. Nah mungkin yang selanjutnya konsisten dalam menghadapi usaha gitu ataupun sekolah kuliah konsisten, jangan sampai ada perkataan orang lain yang masuk ke kuping kita gitu yang bikin kita down ataupun yang bikin patah semangat gitu. Terus juga mungkin ini satu sih pesan aku buat mungkin ya para pemirsa di sana, Mungkin buat seluruh aku juga Indonesia. sih kayaknya. Banyak sekali kekayaan alam di Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Kadang orang-orang banyak yang tidak tahu gitu ya bagaimana cara untuk mengolahnya seperti itu mungkin. Nah maka untuk kalian para anak-anak muda nih yang nonton sekarang, cobalah kalian bisa berinovasi gitu, berkembang ide-idenya seperti itu. Karena kan sekarang sudah modern gitu ya. Bisa kalian lihat di internet atau baca-baca buku, tanya-tanya gitu. Apalagi kalau kalian bisa punya ide baru nih, misalkan di Indonesia tidak ada, bisa kalian implementasikan gitu. Jadi ya lebih ke untuk melatih diri sih, itu berinovasi lebih maju seperti itu. Ada motivasi nggak deh Kak? Kalau menurut aku sih, selagi masih ada kesempatan, ya Ada maksudnya jalan. kesempatan, selagi ada peluang juga, Ya. kenapa gitu kita nggak manfaatkan gitu ya. Misalkan, ya aku juga kan ini ya di daerah aku nggak ada gitu, jadi di sini nih harus aku nih perintis usaha pertama gitu, harus Ya. aku gitu kan ya. Ya gitu sih kalau aku, ya jangan sia-siakan kesempatan gitu Ya. kalau menurut aku Ya. kayak gitu. Kesempatan itu datang 2 kali, Iya. Nah, tapi kesempatan datang kepada mereka yang selalu mencoba. Nah, iya Nah. gitu. Terus jangan terlalu juga dengerin cemoohan-cemoohan Nah, gitu. itu paling penting Nah, banget. kan Ya. Panas. pokoknya jangan dengerin gitu. Pokoknya kalau kata-kata orang itu bikin kita down, bikin kita sakit hati ya gak usah didengerin, tunjukin aja kepada mereka bahwa kita itu lebih baik dari apa yang mereka katakan. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, tuh dengerin ya bagi yang nonton podcast ini. Duh, gak kerasa banget ya waktunya. Iya. Karena masih banyak nih, masih seru. Masih seru padahal. Tapi ya gimana ya, tapi nanti aku undang lagi lah kalian berdua Oke, kesini. siap. Iya. Nanti aku bawa hasilnya deh, hasil rotannya langsung. Iya. Nanti aku kesini lagi kalau udah mancanegara. Amin ya Allah. Aku senang banget dikasih kado. Udah aku belum ya? Iya, tapi Ada dah nanti. kalian datang ke sini aja aku udah apresiasi banget, udah ada rasanya dari awal ini tuh kamu udah bakal sibuk, kalau bisa ya dadel, apalagi kan awalnya ini itu nggak pas respon gitu pas Ya mungkin gitu sih. tapi gak nyangka banget kata produser aku itu udah datang bintang tamunya, kirain ya alhamdulillah ya. Kita udah di acara ya, semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak ini bisa membawa manfaat juga, membawa motivasi juga bagi kalian yang nonton, bagi aku juga sama ya. Aku juga jadi termotivasi. Ya. Udah dikasih minum dulu ya, minum nanti. Nggak salah, nanti. Belakang aja, Belakangan. nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Udah biasa lah. Jadi soalnya kan mendadak juga katanya itu bintang tamunya tiba-tiba datang. Belakang juga ya. Tadinya udah pas gitu, soalnya kan kalian pas respon gitu, takutnya gak datang. Tapi bukan berarti kalau dibalasnya datang. Mungkin karena emang Pengen sibuk sih. juga ya. Iya emang. Makasih banget ya yang Ya, udah sama-sama. meluangkan waktunya. Semoga kalian sehat-sehat juga ya, langgeng sama pacarnya. Amin. Ya, ini juga Amin. sama. Ya udah,
say goodbye dulu dong sama pemirsa yang nonton di sini. Bye. Dadah. Penutupannya gimana? Kalian punya slogan nggak atau apa buat penutupan? Karena ini tuh menurut aku spesial banget. Podcast aku sebelumnya biasa yang nutup podcastnya itu kan aku. Iya. Kali ini aku pengen dari kalian berdua nih. Mungkin dari Soalnya kan sebelumnya aku ngundang satu orang aja gitu. Ini mah 2 orang langsung Iya. datang gitu. Iya kayaknya lebih pantas yang kedua deh kan. Iya, yang pertama. Aku tadi udah yang pertama pembukaan. Ya udah berarti yang kedua Oke. aja ya. Pindah aku nih. Iya. Gak apa-apa programnya aku yang Gak apa-apa, seneng banget loh. Oke, baik. Aku belajar jadi presenter ya. Jadi ini. Baik, untuk pemirsa dimanapun kalian berada, mungkin itu saja podcast apa namanya? Mama Astri, oke. Iya. Sekian saja mungkin dari podcast Mama Astri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. that you're being gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong after the